Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang akuntansi PPH pasal 23, mata kuliah akuntansi pajak. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Paujiah dengan NIM 19082050001, Serli Serlina dengan NIM 19082050033, dan Elis Nurhelis dengan NIM 19082050038 dari kelas Akuntansi Syariah 5A. Langsung saja pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang definisi PPH pasal 23. Apa sih PPH pasal 23 itu? Pajak penghasilan pasal 23 atau PPH pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi maupun badan, dan badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPH pasal 21. PPH pasal 23 ini dibayarkan oleh badan pemerintah atau subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dasar hukum pemotongan PPH pasal 23. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 KUP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPH. Yang kedua yaitu PP atau Peraturan Pemerintah, yaitu PP Nomor 8 Tahun 2007, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang KUP. Yang ketiga yaitu Permenkeu atau Peraturan Menteri Keuangan, yaitu ada PMK Nomor 181 Tahun 2007, bentuk dan isi SPT. Yang kedua yaitu PMK Nomor 184 Tahun 2007, tanggal jatuh tempo pembayaran pelaporan. Yang ketiga yaitu PMK Nomor 186 Tahun 2007, dikecualikan dari pengenaan sanksi. Yang keempat yaitu PMK Nomor 190 Tahun 2007, pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang kelima yaitu PMK Nomor 244 Tahun 2008, jenis jasa lain yang diatur dalam pasal 23. Dan yang terakhir yaitu PMK Nomor 141 Tahun 2015 tentang jenis jasa lain yang diatur dalam pasal 23. Yang keempat yaitu Perdirjen atau Peraturan Direktorat Jenderal, yaitu Kepdirjen Nomor 108/PJ/1996 sebagaimana telah terakhir diubah Perdirjen Nomor 42/PJ/2008 bentuk formulir dan Perdirjen Nomor 38/PJ/2009 formulir SSP. Yang terakhir yaitu SE Dirjen atau Surat Edaran Direktur Jenderal, yaitu SE Dirjen Pajak Nomor SE 53/PJ/2009, jumlah bruto pasal 23. Pemotong PPH pasal 23, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kemudian dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada modal, penyerahan jasa, dan penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPH pasal 21. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPH pasal 23, yaitu dividen, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi. Yang kedua yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga yaitu royalti.
Yang keempat, hadiah, penghargaan, dan bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian ada juga sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2002. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Penghasilan dari sewa, yaitu penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan penggunaan harta gerak dan atau tak gerak dalam hubungannya dengan kegiatan usaha. Terjadi karena adanya penyerahan kenikmatan atas harta yang disewa dari yang menyewakan kepada pihak penyewa, adanya perjanjian sewa-menyewa, baik lisan maupun tulisan, adanya kenyataan bahwa memang terdapat transaksi sewa. Jasa teknik, yaitu pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan, meliputi yang pertama, untuk suatu proyek tertentu, umumnya diberikan sekali, misalnya penelitian jenis tanah untuk bangunan dan pembuatan desain bangunan. Yang kedua yaitu untuk suatu jenis produk tertentu, umumnya diberikan lebih dari sekali atau terus-menerus, misalnya dalam bentuk gambar, petunjuk produksi, perhitungan, petunjuk dan latihan kepada pegawai. Yang ketiga yaitu pemberian informasi, yaitu berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen. Saya Sherly dengan NIM 19082050033. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Elis. Jasa konsultan. Jasa konsultan yaitu pemberian advies profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Kemudian, jasa maklon, yaitu pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pekerjaannya yang dilakukan pihak pemberi jasa atau distributor, yang spesifikasi bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong atau pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna saja. Kemudian, jasa manajemen, yaitu pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam melaksanakan manajemen. Jasa manajemen mendapatkan balas jasa berupa imbalan manajemen. Selanjutnya, yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. B. Bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor. 4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 5. Sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. 6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian, tarif dan dasar pemotongan PPh pasal 23.
hadiah dan penghargaan, dividen, bunga dan royalti. Tarifnya yaitu 15%. Kemudian sewa dan jasa lainnya, tarifnya 2%. Dasar pemotongan jumlah bruto, jika pemberi jasa tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi. Kemudian objek pemotongan PPh pasal 23. 1. Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya. Tarifnya 15%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 2. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 3. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. Imbalan jasa lain. 1. Jasa penilai atau appraisal. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 2. Jasa aktuaris. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 4. Jasa perancang atau desain. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 5. Jasa pengeboran, drilling di bidang penambangan migas kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 9. Jasa penebang hutan. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 10. Jasa pengelolaan limbah. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 11. Jasa penyediaan tenaga kerja. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 12. Jasa perantara atau keagenan. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 14. Jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan kecuali yang dilakukan KSEI. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. 15. Jasa pengisian suara atau dubbing dan atau sulih suara. Tarifnya 2%. Dasar penghitungan jumlah bruto. Yang tadi saya sebutkan itu tidak termasuk dengan PPN. Objek pemotongan PPh pasal 23 nomor 16 jasa mixing film dengan tarif 2%. Nomor 17 jasa sehubungan dengan software komputer termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan dengan tarif 2% dan dasar perhitungan jumlah bruto dikali. Nomor 18 jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan TV atau yang lainnya dengan tarif 2% dan dasar perhitungan sama. Nomor 19 jasa perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan lainnya dengan tarif 2% dan dasar perhitungan yang sama. Nomor 20 ada jasa maklon dengan tarif 2% dan dasar perhitungan yang sama. Nomor 21 ada jasa penyelidikan dan keamanan dengan tarif 2% dan dasar perhitungan yang sama. Nomor 22 ada jasa penyelenggaraan kegiatan dengan tarif yang sama. Nomor 23 ada jasa pengepakan dengan tarif yang sama. Nomor 24 ada jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi dengan tarif dan dasar perhitungan yang sama.
Nomor 25 ada jasa pembasmi hama dengan tarif dan dasar perhitungan yang sama. Nomor 26 ada jasa kebersihan atau cleaning service dengan tarif dan dasar perhitungan yang sama. Dan yang terakhir ada jasa catering atau tata boga dengan tarif dan perhitungan yang sama. Itu semua tidak termasuk ke dalam PPN. Di sini ada contoh kasus akuntansi perhitungan PPh pasal 23 dengan tarif potongan 2%. Contohnya pada tanggal 1 Januari 2015, PT Ibu membayar jasa konsultasi yang dilakukan oleh PT Ayah sebesar 20 juta. Atas transaksi ini, PT Ayah akan memungut PPN sebesar 10% dikali 20 juta sama dengan 2 juta, dan PT Ibu akan memungut PPh pasal 23 sebesar 2% dikali 20 juta sama dengan Rp400.000. Jurnal yang dibuat oleh PT Ibu adalah keterangan beban jasa konsultasi di debit sebesar 20 juta, PPN masukkan di debit sebesar 2 juta, dan utang PPh pasal 23 dikredit sebesar 400.000, kas dikredit sebesar 21.600.000. Jurnal yang dibuat oleh PT Ayah adalah kas di debit sebesar 21.600.000, uang muka PPh pasal 23 di debit sebesar Rp400.000, PPN keluaran dikredit sebesar Rp2 juta, penjualan dikredit sebesar Rp20 juta. Adapun contoh akuntansi perhitungan PPh pasal 23 tarif potongannya 15%, yakni Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp3 miliar. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadikan hak PT Perkasa adalah 3 miliar atau 3 miliar dikali 10%. Jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 45 juta. Perhitungannya 3 miliar dikali 15%. Adapun jurnal yang dibuat, PPh pasal 23 atas dividen PT Perkasa adalah piutang dividen di debit sebesar Rp255 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka di debit sebesar Rp45 juta, dan pendapatan dividen di sebelah kredit sebesar Rp300 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.